Selamat datang di YouTube ADSB Official. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Waalaikumsalam Mas Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di podcast ini. Agak sedikit lambat ya. Alhamdulillah Mas Hadi, kita udah berbincang sekitar berapa menit tadi ya Aska ya, sampai menunggu tapi pada akhirnya Mas Hadi alhamdulillah bisa hadir di episode kali ini. Mungkin sambil menunggu satu orang lagi yaitu Mas Yalu, Mas Hadi, kita langsung saja karena tadi juga kita udah menyinggung tentang ya biasa pembukaan di awal dan ya berkenaan dengan konsisten nih Mas Hadi. Baik. Jadi memang seperti itu kondisinya di era digital ini, bahkan sebelum sekarang. Dulu zaman kita masih masih belajar gitu ya. Belajar dalam artian mempelajari digital marketing. Itu memang akan ada titik kejenuhan ya, dan ini semua orang pasti merasakan, pasti mengalami. Cuman yang perlu kita pahami dan perkuat untuk fondasi rasa konsisten itu, kita mengupayakan untuk mengerjakan hal-hal yang paling mudah dulu. Dan misalnya semuanya adalah kegiatan yang berat, kita coba untuk membagi sesinya. Maka ada kan di dunia coaching itu mereka membuat materi, sebenarnya materinya itu panjang, misalnya 3 jam, tapi bisa dibuat seringan mungkin, yaitu misalnya 2 hari atau misalnya dan sore. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak jenuh dan kita konsisten untuk memahami. Nah, begitupun jualan. Kalau dari sudut pandang saya, jualan itu sebenarnya kuncinya adalah senang. Orang konsisten itu awalnya senang. Kalau jualan hanya fokus di closingan saja, berharapnya di closing, itu kan goals. Closing itu kan bonus lah. Tapi yang paling penting adalah jaringan. Nah, kita harus senang jejaring, senang silaturahim. Dengan begitu langkah-langkah lebih maksimalnya kita akan otomatis nggak perlu didorong orang, nggak perlu karena siapa-siapa, karena nggak ada, semuanya tuh bukan karena siapa-siapa dan untuk siapa-siapa. Emang kita sendiri dan untuk kita sendiri, kan begitu. Iya. Seperti itu kalau dari sudut pandang saya. Mungkin ada yang mau menambahkan. So, Aska mau ini nggak nih berkenaan dengan konsisten? Apa ya? Kalau buat aku yang menambahkan yang tadi disampaikan Mas Hadi, benar, yang pastinya konsisten tuh kita harus happy, harus semangat, dan pastinya apa ya, konsisten. Yang namanya konsisten ini kan apa sih, proses ya, proses yang harus dijalani. Maka dari itu kita harus punya tujuan gitu sih. Kalau buat aku ditambahinnya itu aja. Tujuannya apa? Tujuannya kita di bisnis itu buat apa? Tujuannya kita berjualan, tujuannya kita bahkan apa ya, yang paling sederhana sekalipun kita makan, butuh makan, tujuannya kan ada buat apa gitu kan. Itu sih kalau buat aku. Siap. Nah, menambahkan dari apa yang tadi Mas Hadi sampaikan dan Aska juga sampaikan, mungkin selain kita harus senang dengan apa yang kita jalankan, terus kita fokus pada tujuan, kita juga harus mencari hal-hal, mencari apa saja sih yang membuat, apa saja sih hal-hal yang membuat supaya kita bisa konsisten, Mas Hadi. Karena kan pasti ada Mas Hadi, gimana caranya setelah kita ada tujuan, kadang godaannya ada saja, nah sehingga
kita tetap cari yang namanya, mungkin bisa dari artikel atau sharing dengan partner, dengan siapapun. Kita cari tahu hal-hal apa saja yang bisa semakin konsisten. Untuk Sebenarnya- menjaga semangat. Sebenarnya gini ya, kalau trik sangat sederhana. Misalnya ya tadi, misalnya kita harus lihat dulu kita ada di posisi mana. Yang namanya bisnis, yang namanya usaha itu kan ada level ya. Nah penting tuh kita harus tahu, nggak mungkin kita misalnya seorang dropshipper terus mempelajari website gitu, ngapain, capek juga kan. Nah yang paling penting kita harus tahu posisi. Misalnya kita dropshipper menjualkan produk orang. Nah oke, kita berangkat dari produk orang, kemudian kita mencari pasarnya di mana. Nah kalau sudah mengetahui seperti itu, kita tinggal satu persatu disusun. Misalnya pagi hari kita misalnya kebetulan sekolah nih, atau kebetulan kita karyawan, ya sudah kita bagi tuh. Jadi karyawan misalnya absen dan lain-lain kita kerjakan dulu. Pekerjaan karyawan kalau nggak bisa full ya kita kerjakan separuh dulu. Nanti di sela-sela pekerjaan itu kita lakukan optimasi atau lakukan kegiatan online-nya, misalnya memposting. Nah kemudian setiap ketemu orang kita mencoba untuk menawarkan. Nah ini dropshipper ini sebenarnya tugasnya seperti itu. Setiap ketemu orang menawarkan, kemudian setiap ada di setiap kondisi kita selalu mempelajari produk-produknya. Jadi kita biar paham, biar tahu. Terus kita juga harus mengevaluasi, misalnya setiap minggu teman-teman kita seperti apa, sejauh mana, terus apakah marketnya atau enggak. Nah kalau saya sendiri sehari itu biasanya saya bagi 4. Pagi biasanya saya gunakan untuk membuat konten, membuat membuat sebuah, ya kalau bisa promo kita buatkan, mentargetkan misalnya promo untuk kapan, atau kalau nggak promo ya untuk konsultasi, untuk sharing sama teman-teman. Nah nanti di siang hari kita lakukan posting, di sore hari kita evaluasi sambil kita belajar sama teman-teman. Makanya menarik nih kalau di KDSB Go Online. Karena apa? Karena lingkungannya tepat. Kalau kita bicara mencari konsisten, awal yang paling mendasar adalah cari orang yang sefrekuensi, satu misi dan visi. Kalau nggak ada temennya, biasanya rasa konsisten itu menjadi turun, menjadi kurang maksimal, karena kita nggak menemukan nggak ada di lingkungan yang searah dan nggak ada yang saling mensupport. Nah itu sih trik sederhananya kalau yang dari saya, dan selama ini cukup efektif. Jadi kita harus, paling inti adalah kita harus tahu posisi kita sebagai apa nih, kayak gitu. Sip. Ada tambahan mungkin? Ada yang mau cerita? Kalau membicarakan soal trik, berbagi Betul. trik konsisten contohnya, berarti apa yang sudah kita lakukan supaya kita dapat konsisten. Kalau saya sendiri trik konsisten itu kurang lebih apa yang masih pertama di bagian akhir kita sering dengan orang ya
mungkin Mas Hadi, Aska pernah saya curhatin ketika saya sedang down ya. Salah satu supaya saya konsisten, supaya saya lebih giat lagi. Artinya kan dari sana saya bangun lagi. Itu Aska. Yang lainnya target ya. Di awal kan kita jelaskan bahwa kita harus ada target ini. Kita ingat kembali target yang sudah kita bangun terhadap target yang sudah kita buat. Ya itu alhamdulillah biasanya seolah-olah diingatkan lah lanjut gitu. Iya, memang seperti itu kondisinya. Tapi kalau saya pribadi orang curhat atau orang sharing itu justru malah sebagai penguat. Jadi kita tahu, misalnya nih saya sering ya mendengarkan cerita dari teman-teman, kemudian saya juga kadang-kadang cerita dengan orang lain, dengan mentor misalnya. Ada ilmu baru di sana. Banyak sekali yang saya temukan, misalnya yang tadinya itu saya down, saya mendengar teman sharing jenuh misalnya. Setelah saya cerita, setelah semuanya pada mendengarkan dan lain sebagainya, termasuk seperti di podcast ini ya, kita ngobrol. Setelahnya kita tuh punya energi tambahan. Itu kalau yang saya alami. Maka sangat menarik jika kita misalnya mau berkumpul, mau berjuang bareng-bareng. Jadi kita itu akan selalu mendapatkan kemampuan yang dalam kondisi yang maksimal. Nah, itu kunci konsisten seperti itu. Aska mungkin nih belum menambahkan Aska. Kunci konsisten, triknya aku juga karena tipe orang yang senang ngobrol, senang sharing, senang diskusi, dan beberapa kali juga pernah ya aku juga sama sih aku cerita walaupun emang yang aku rasain, yang aku bisa jadi down seperti itu, emang namanya juga kehidupan kan ya, emang mungkin nggak ada hubungannya sama bisnis ini gitu, sama penjualan. Tapi nggak apa-apa aku cerita dengan orang yang tepat, nggak apa-apa, kita nggak perlu menuntut lawan cerita kita, lawan bicara kita buat memberikan solusi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, setelah cerita itu kita bakal ngerasain, wah ternyata aku tuh nggak boleh kayak gini, aku tuh harus punya kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba menata diri, menata kesibukan, menata waktu. Kita perbaiki yang berantakan. Pastinya selama kita sedih, selama kita nggak semangat tuh kan ada sesuatu yang terlewat, ada sesuatu yang nggak di tempatnya, ada sesuatu yang nggak semestinya seperti itu gitu kan. Tata lagi waktunya, tata lagi pikirannya, tata lagi perasaan kita biar jadi happy lagi gitu sih kalau buat aku. Iya betul. Benar. Menarik itu. Jadi cerita dengan orang yang tepat ini harus kita ingatkan juga nih. Jangan sampai kita cerita dengan orang-orang yang nggak setuju dengan usaha atau kegiatan kita. Saya pernah punya pengalaman gitu. Aku juga. Hancur yang aku juga. Nyinyirin. Semangat, tapi malah baliknya mungkin. Iya malah ya udahlah, gue berhenti aja, gue nyerah aja gitu kan. Wah. Kacau Mas, jangan kayak gitu lagi. Nah,
Baru hati lah. Mas Jalu. Baik, Mas baik, Jalu. Jalu. Ya. Lengkap. Tapi ini Nah, ya, sekali Lengkap ya lagi berempat ya kita. tidak usah diperkenalkan karena kita udah kenalkan di episode sebelumnya ya Mas Hadi ya. sudah, Ya, insya Allah semua sudah tahu, teman-teman semua. Cuma ini ada pertanyaannya dari obrolan, mungkin ini selalu muncul sebenarnya, selalu muncul di setiap orang. Saya juga sering mendapatkan, sebelum podcast ini saya juga baru menjawab pertanyaan ini, yaitu jualan sudah melakukan segala sesuatu tapi hasilnya belum memuaskan atau malah diam di tempat. Nah, usut punya usut, ternyata kasus ini adalah bermula dari kurangnya konsisten. Orang bisnis, orang usaha, saya nyebutnya usaha saja, kalau bisnis terkesan itu ya, terkesan Berat. mewah gitu. Berat. Eksklusif gitu. Tapi kalau kita ngomong usaha kan Usaha. lebih general lah, lebih netral. Usaha itu kan dalam hal apapun ya konteksnya. Nah, itu gini. Yang dinamakan konsisten itu sebenarnya bukan satu sisi aja, bukan satu titik. Tapi bertahap, dan kita apakah dengan kondisinya. Misalnya dalam satu hari itu enggak, besok misalnya prediksi kita hari ini jam sekian, nah sudah kita bisa posting, jam sekian kita bisa belajar materi, jam sekian kita bisa mengevaluasi interaksi. Ternyata jam-jam itu di luar konsep. Kita ada kesibukan di sekolah, kesibukan di kelas di kantor, kebetulan jaringannya sedang down, maka kita nggak perlu panik dan nggak perlu khawatir juga. Sesuaikan saja, kita bisa mengaturnya. Jadi kita pintar-pintar untuk mensiasati. Nah, yang dinamakan konsisten itu sebenarnya seperti itu, peka dalam setiap kondisinya. Nggak harus konsisten dalam bayangan kita, harus nih setiap hari harus jam sekian terus gitu. Nggak bisa, karena kondisinya setiap harinya berbeda-beda. Nah, kenapa kok nanti jualan mengalami diam di tempat atau nggak berjalan sama sekali, atau berjalannya kurang memuaskan? Karena salah satu dari kegiatan konsistennya, satu belajar, kedua mengevaluasi, ketiga menawarkan, dan yang terakhir mengevaluasi kembali. Itu kadang-kadang salah satunya nggak dijalankan. Kalau salah satu nggak dijalankan, hasilnya seperti itu. Nah, jadi tadi ya penguat dari memahami posisi kita, kemudian kita harus memahami dalam konteks konsisten itu sangat dinamis. Kalau menurut saya, jangan sekali-kali kita terus harus on time di jam yang sama, hari yang sama, terus-menerus seperti itu. Nggak akan bisa. Tugas sekolah saja kan gitu. Misalnya kebetulan jam pertama kita bahasa Indonesia, ternyata guru bahasa Indonesianya nggak masuk karena sakit. Apa kita tetap belajar bahasa Indonesia? Pasti enggak. Nah, seperti itu. Itu dari saya, mungkin bisa ada yang mau cerita yang lain. Silakan. Aska mungkin? Enggak ya. Udah. Yang dikatakan Mas Hadi, yang diceritakan udah. Mungkin saya ingin menanggapi tentang ininya aja Mas Hadi, tentang kenapa kok berjualan, kayaknya iklan sudah cukup sering, tapi sudah ya dirasa sudah bisa disebut konsisten lah, tapi kok hasilnya belum memuaskan. Nah, saya lebih tertarik untuk menanggapi itunya. Ya setelah itu betul, mungkin hal yang paling utama adalah tentang konsisten yang belum
yang belum terbangun dengan baik ya Mas Hadi, sehingga tadi Mas Hadi kan perlu ini itu. Nah kalau dari saya mungkin kenapa bisa terjadi begitu karena belum terbangun apa istilahnya branding ya Mas Hadi. Iya betul. Nah belum terbangun itu karena orang itu kan mengenal kita dengan apa yang sudah kita lakukan di sebelumnya Mas Hadi. Contohnya kalau kita dikenal oleh orang sebagai pelajar, maka ketika kita berjualan ya otomatis kita harus otomatis kita harus membangun trust lagi kepada orang-orang kan bahwa kita ini pembisnis loh. Nah, dan itu tuh perlu waktu yang tidak sebentar kalau menurut saya. Jujur, saya di sini kan sebagai terapis ya, yang sudah lama tuh terapis sudah 9 tahun sampai sekarang. Nah, kalau untuk bisnis ini baru 3 tahun sampai sekarang. Apakah trustnya sudah 100% ke bisnis? Dan ternyata jawabannya belum Mas Hadi. Saya dikenalnya masih sebagai terapis. Saya dikenal banyak orang masih sebagai ya pelayanan pasar itu sendiri. Tapi ya sekali lagi ini bukan berarti membangun trust itu susah, bahwa ya saya percaya tesnya memang seperti ini dan suatu saat juga seiring berjalannya waktu trust ini insya Allah akan terbangun. Amin. Amin. Nah justru itu ya Pak Ahmad dan teman-teman semuanya, membangun kepercayaan itu harus konsisten juga ya. Nah jadi Ya, kalau saya pribadi itu sangat, semuanya ini sebenarnya bisa kita kerjakan asal kita paham alurnya. Contoh ya, misalnya kita dropshipper di beberapa produknya sangat banyak gitu. Maka kita nggak bisa nge-brand diri sendiri. Kita bisa nebeng atau bisa numpang brandnya produk yang kita pasarkan. Kita lihat nih, lakukan langkah sederhananya, kita lakukan seberapa besar orang yang menjualkan produk itu. Kemudian tulis tuh orang-orang di sana memasarkannya dengan teknik seperti apa promonya. Nah nanti masukkan apa yang bisa kita lakukan dari semua itu. Misalnya kita bisa mengadakan promo, kita bisa membuat promo free ongkir di wilayah tertentu, kemudian potongan ongkir. Terus kita juga bisa menggunakan layanan COD. Orang-orang lain juga bisa. Kira-kira kita bisa ngasih apa? Misalnya kita ngasih sistem resi otomatis yang lain belum bisa. Nah itu masukkan, itu salah satu keunggulan gitu. Berarti kita sudah mengunggulkan atau sudah membuat orang tuh percaya sama kita tanpa kita susah payah. Nah saya sendiri dikenal juga sama seorang terapis. Cuman saya kolaborasikan terapis. Di sana pun juga ada beberapa jejak digital saya yang teman-teman bisa dicek. Kemudian saya tiap hari, setiap ada pelatihan, ada apa yang bersifat saya bisa mengikuti, saya harus masuk di wilayah mereka gitu. Jadi nanti otomatis orang-orang itu kalau sudah percaya bahwa kita di mana-mana ada, kita bisa memberikan, melengkapi mereka minimal. Itu cepat trustnya kan, orang percaya cepat. Beda dengan kita nge-brand diri sendiri dengan media sosial yang mungkin teman-temannya, lingkarannya kita itu hanya di situ aja. Ini juga masalah sehingga kita lama berkembangnya. Misalnya di masyarakat pun kita nggak bisa memungkiri bahwa orang tunanetra mau di lingkungan sekitar itu pasti ada yang kondisinya nggak bisa 100% ikut gabung atau terjun di lapangan di masyarakat. Saya sendiri pun dari sekian persen, mungkin dari 80%
bisa di masyarakat itu sekitar 50%. Tapi nggak masalah, 50% itu kita pelihara, kita kombinasikan, kita lakukan terus menerus evaluasi. Targetnya adalah tadi kita nge-brandnya nggak hanya diri kita sendiri, tapi kita nge-brand dari memasarkan produk yang cukup banyak orang-orang pasarkan. Nanti menonjol sendiri tuh dropshippernya, yang ini punya segala sesuatu yang kita bisa melakukan tapi orang lain nggak bisa. Misalnya tadi ya contohnya resi otomatis. Nah, resi otomatis tuh jarang rata-rata orang-orang tuh masih manual. Itu kalau menurut saya ya, contoh aja itu. Siap. Mas Jalu nih mungkin mau menambahkan atau melengkapi, Mas Jalu? Kalau bisnisnya kembang susah ya. Jangan mencari keuntungan pasti, tapi gimana caranya untuk mencari customer tersebut bisa percaya pada produk yang kita jual itu. Nah, menarik, itu juga pertanyaan yang banyak sekali orang tanyakan tuh. Bisnis susah-susah gampang, karena kita bilangnya bisnis, bukan usaha. Banyak kan orang berpikir bisnis itu ya yang seperti orang-orang bilang atau orang-orang lihat. Misalnya bos besar, mereka naiknya kendaraan mewah, terus ngumpul di mall, makan di kafe yang besar, meeting. Sebenarnya nggak seperti itu. Bisnis tuh kalau kita mau ngomong, nggak ada kalimat susah. Orang kita berjalan aja dari dulu, mungkin orang-orang tua kita sudah pernah bilang bahwa kita latihan berjalan itu pasti ngerangkak dulu, berdiri, kadang jatuh. Nah, orang-orang yang kita lihat di luaran sana kelihatan mewah, koneksinya banyak, makannya di ruangan bonafit, mereka sudah sering terjatuh. Bahkan kadang-kadang orang yang seperti itu belum tentu gitu. Jadi justru yang kelihatan simpel, yang kelihatan mewah dan atau yang mudah, itulah yang harus kita sukai. Sekarang kita apa dulu? Kita ada di dropshipper, ya sudah, kita jalani aja yang ada, kita sukai itu dulu, seneng lah dulu. Kita sukai teman-teman yang membersamai kita jadikan mereka adalah partner dan sebuah kekuatan untuk membrand diri kita. Semuanya kita tuangkan dengan semaksimal mungkin. Dengan langkah-langkah yang sederhana ini akan ada masanya gitu. Akan ada masanya segala sesuatu itu bisa kita jemput, bisa kita miliki. Saya dulu sedikit flashback ya, mungkin supaya teman-teman biar kegambar, biar punya kekuatan maksimal bahwa saya dulu nulis 2 paragraf itu memikirkannya harus mungkin bisa seharian penuh. Itu hanya nulis 2 paragraf. Sampai kalau sekarang saya nulis 2 paragraf itu nggak makan waktu lama. Hanya 2 paragraf. Kalau dulu dari nulis paragraf pertama ke paragraf kedua itu mikir, ini mau nulis apa ini? Sedangkan waktu berjalan terus. Nah, sama kayak kita sekarang masih belum kegambar bagaimana sih usaha, bagaimana supaya segala sesuatunya tercover dengan baik.
Kita jangan memikirkan bagaimana cara tercovernya, jalani dulu. Nanti kalau sudah kita ada di konsistennya sudah benar ya tadi poin-poinnya, langkah-langkahnya, yaitu kita memahami kita ada di posisi mana, kemudian kita tahu langkah-langkah untuk membaginya supaya konsisten, dan kita selalu melakukan evaluasinya. Disitulah nanti kita ketemu. Nah, cuman yang bisa memastikan cepat atau lambatnya bukan kita, bukan manusia, bukan juga orang lain, dan diri kita sama Yang Maha Kuasa itu yang akan tahu. Itu ya kalau inti dari konsisten sebenarnya. Iya. Jadi kembali ke hakikatnya bahwa dan apa yang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa ya Mas Adi ya. Betul. Pun kita udah berusaha semaksimal mungkin nih, kita udah mengamalkan apa yang ada di buku, apa yang ada di sesi pelatihan, ya kalau memang Tuhan belum mentakdirkan ya tidak akan terjadi. Sabar. Jadi kita harus memahami ungkapan atau pernyataan itu harus benar-benar dengan usaha gitu, bukan hanya dengan pasrah. Kan banyak ya orang bilang gini, kun fayakun, kalau belum takdirnya ya nggak akan terjadi. Tapi setelah kita setelah memahami kun fayakun dan tidak akan terjadi, kita nggak melakukan apa-apa, ya nggak terjadi memang. Nggak gitu, nggak harus kayak gitulah. Iya. Jadi kita tetap Kita harus tetap usaha. Nah, betul, bisanya Facebook itu algoritmanya gimana sih? Facebook algoritmanya adalah berpromosi. Bagaimana sih promosi biar maksimal? Evaluasi atau seleksi dulu teman-temannya. Postingnya harus di mana saja? Di postingnya di grup-grup jualan. Seberapa postingannya, semakin banyak semakin bagus. Berapa hari sekali atau berapa kali sehari, semampunya, yang penting konsisten. Nah, dengan begini terus menerus, maka titik yang rasanya jauh, yang tadi ya misalnya Mas Heru bilang susah-susah gampang, itu nanti jadi gampang-gampang dan gampang gitu, nggak ada susahnya karena sudah ketemu formulasi tepatnya. Formulasi tepat itu ada pada mencoba, terus biasa menjalankan, kemudian ahli, seperti itu. Saya juga pernah ingin mendapatkan kacamata dari luar Jawa. Sayangnya gagal. Baik. Ya, yang nggak ada di tangan kita ya nggak perlu kita pikirkan. Nggak apa-apa. Itu kan sama kayak kita jualan, itu sama seperti kita mencari buku kesukaan, atau kalau yang belum menikah ya mencari calon pasangan. Proses ta'arufnya itu nggak sesederhana itu. Kadang sudah ta'aruf, sudah mau persiapan segala sesuatu, tiba-tiba gagal. Ada yang proses seperti itu dan banyak sekali, maka nggak heran, nggak perlu kita bingung. Yang nggak ada di tangan kita ya sudah. Nah, itu kalau dari saya. Jadi kita hidup jangan selalu dramatis, jangan selalu berpikir susahnya, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, sebenarnya itu yang akan terjadi. Maka berpikir positiflah, bicara produktiflah, dan membangun. Modalnya kita itu. Orang usaha dengan modal yang banyak itu sudah sangat banyak. Tapi orang yang berusaha yang tanpa dengan modal tapi bisa berjalan, itu belum ada. Nah, maka kita harus memulai nih usahanya dropshipper, memasarkan produk orang
yang katanya disabilitas itu lemah, nggak bisa, kita buktikan bahwa ada juga gitu produk-produk yang bisa kita pasarkan dan kita bisa juga untuk membangun itu, untuk melakukan itu. Nah, intinya seperti itu Kang Ahmad dan teman-teman pendengar semua. Siap. Kita juga udah banyak berbagi sudut pandang di episode kali ini ya Mas Hadi ya. Masya Allah. Dan luar biasa kita bisa hadir kompak berempat dan untuk pertemuannya dengan harapan kedepannya kita bisa lebih sering lagi berkumpul seperti ini teman-teman dengan yang lebih baik ya Mas Hadi ya. Allah. Siap. Insya Allah. Terima kasih buat ada waktunya ya. tadi tentang konsisten nih. Dari Baik. Mas Hadi, dari Aska, dari saya juga insya Allah. Kalau dari saya sendiri, untuk memahami konsisten, cobalah dicintai segala sesuatunya, bahkan handphone teman-teman itu harus dirawat. Dengan begitu teman-teman akan tahu arti konsisten itu. Jadi konsisten menurut saya sederhananya adalah mencintai apapun yang ada pada diri kita. Selalu bahagia dalam kondisi apapun dan kita selalu bersyukur untuk apa-apa yang sudah kita miliki. Itu dari saya konsisten. Aska, ada yang mau di ini? Sedikit ya. Kalau dari aku konsisten itu ya balik lagi ke poin yang aku ceritakan dan Mas Hadi sebut di awal. Apapun itu, apapun kerjaan, usaha yang kita lakukan, apapun aktivitasnya, tetap cintai dan kita harus senang gitu. Kita harus senang dan lagi kita tetap punya tujuan yang pasti akan mengarahkan kita, akan membawa kita ke hal yang positif. Itu yang harus jadi pegangan buat kita. Itu sih dari aku. Kalau dari saya mungkin ya inti dari yang tadi saya sampaikan juga ya, tentang bahwa kita itu sekecil apapun tujuannya harus mempunyai yang namanya target. Bahkan nih kita belum punya produk sendiri, kita belum punya toko sendiri atau ya hal-hal besar lainnya, tapi dengan adanya target kita bisa merangkak melalui target yang awalnya kecil tersebut. Nanti targetnya setelah target tercapai, kita akan menuju target yang lebih besar sehingga kita akan ada di posisi yang besar. Target, cintai, ya, tujuan diperbaiki. Nah, dari Mas Jalu ada yang mau disampaikan tentang konsisten, Mas Jalu? Ya, konsisten ya seperti apa ya? Tidak bisa Mas. Oke, siap. Tidak apa-apa. Mas Jalu mungkin ini belum bisa menyampaikan karena grogi ya Mas Jalu pertama hadir. Iya. Yang jelas dari kita berempat adalah selalu mencintai segala sesuatunya, mempunyai target, konsisten. Dengan begitu segala sesuatunya akan tercapai dengan mudah. Mudah-mudahan ini diskusi pagi hari ini kebetulan rekamannya pagi, bisa bermanfaat sesuai dengan harinya Jumat berkah, dan ilmunya mudah-mudahan selalu memberkahi kita di setiap langkah. Amin. Siap. Ya Allah. Mungkin sekian dari kami Mas Adi, dan yang ingin bergabung sekali lagi kita tak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa ditunggu untuk yang ingin bergabung, ditunggu di nomor handphone saya aja Mas Adi ya, di 0878 21 35 35 15. Itu. Terima kasih banyak untuk semuanya dan kami ucapkan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.